apa yang mesti dibenahi pertama di Jawa Tengah? Sebagian besar mostly menjawab infrastruktur jalan. Yang paling menarik adalah berdebat program yang logik, yang tidak sara, yang menarik, yang sangat antusias, yang mendorong partisipasi publik, dan itu sebenarnya di layar kaca seperti ini. Sehingga publik calon pemilih menjadi cerdas kan, tidak hanya sekedar emosional. Seluruh anggaran-anggaran yang tidak penting saya tidak cairkan dan saya digebukin habis-habisan tiap hari. Yang kedua, kita dorong saja mana yang harus e-katalog. Orangnya kita ganti yang kita percaya dan dia report langsung. Yang terakhir adalah silakan kalau orang yang merasa diperas oleh Pemprov lapor ke saya lewat Twitter saja @ganjarpranowo. Website laporgrup.jatengpro.go.id. SMS boleh, Twitter boleh, Instagram boleh, Facebook boleh. Dan saya sudah menangkap beberapa orang dari kelakuan seperti ini. Semua terbuka. Tapi Mas Adnan, kalau masyarakat tidak berpartisipasi soal itu, bohong semuanya. Selama 1 tahun semua orang komplain jalan berlubang. Dan semuanya saya minta, tolong bro, dipoto. Kirim ke saya melalui Twitter. Dan setiap dikirim langsung saya CC. Bina Marga, cek sekarang. Hari ini relatif 0 orang komplain soal itu. Jujur ya, kita nggak. Ternyata popularitas saya meningkat dengan tajam saat perdebatan pertama di televisi. Nah, perdebatan inilah ditonton semua orang. Yang paling menarik adalah berdebat program yang logik, yang tidak sara, yang menarik, yang sangat antusias, yang mendorong partisipasi publik, dan itu sebenarnya di layar kaca seperti ini. Sehingga publik calon pemilih menjadi cerdas kan, tidak hanya sekedar emosional. Menarik nggak sih media ketika saya mereformasi birokrasi dengan promosi terbuka? Ketika seluruh PNS saya minta untuk mengisi LHKPN sebelum diperintah Menpan sudah 100%. Tertarik nggak sih bahwa kami punya loh pengelolaan gratifikasi pertama yang diakui KPK? Menarik nggak sih? Kalau itu tidak menarik, orang akan mencari yang sensasional. Ganjar ini ya, dalam panggung politik nasional ada bakat untuk melebihi jabatan di atas gubernur. Tapi memang tantangan terberat kita juga, saya butuh media yang ketika memberitakan tidak pakai biaya. Saya masuk pertama, saya buat pertanyaan semacam polling ke masyarakat. Apa yang mesti dibenahi pertama di Jawa Tengah? Sebagian besar mostly menjawab infrastruktur jalan. Langsung saya kumpulkan bagaimana agar jalan ini cepat beres. Dihitungkan oleh Bapeda kita dan ketemu angka. Pak Gubernur, kalau mau cepat, ini harus 2,1 triliun. Wow, 300% naiknya. Berikutnya saya lobby politik kepada teman-teman DPRD dan disetujui langsung 2,1 triliun tidak diganggu. Itu kemudian saya cek ke media sosial, saya umumkan, saya punya program Jateng tanpa lubang. Kita mulai dari jalan provinsi. Yang kedua, kemarin saya menemukan sendiri, kecil sih, tapi saya kira ini perilakunya buruk di Samsat. Direkam oleh masyarakat, ternyata dia dititipin duit untuk bayar pajak. Dan ternyata dia bukan PNS, dia honorer. Saya hanya sampaikan kepada teman-teman, apakah Anda sedang mengencingi wajah saya? Ataukah ini sebuah pembangkangan? Kalau iya, saya pecat. Pimpinannya, apa yang kamu lakukan? Dan saya tanya. Itulah yang kemudian saya bilang kepada mereka, apa tindakanmu satu-satu? Ternyata birokrasi terbelah 3. Satu mengatakan, ikuti saja ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadul. Wong sudah kelihatan videonya kok. Yang kedua, lebih baik kita periksa dulu Pak, kalau salah baru kita putuskan. Yang ketiga, saya lebih melihat ini, Pak itu honorer Pak, sudah kita cek kok ketahuan, kita pecat Pak. Oke, malam ini SK-nya sudah di rumah saya. Oke. Awal pertamanya gangguan terhadap saya luar biasa. Karena waktu itu saya cek ulang seluruh anggaran-anggaran yang tidak penting saya tidak cairkan dan saya digebukin habis-habisan tiap hari. Yang kedua, kita dorong saja mana yang harus e-katalog. Orangnya kita ganti yang kita percaya dan dia report langsung. Yang paling menarik adalah berdebat program yang logik, yang tidak sara, yang menarik, yang sangat antusias, yang mendorong partisipasi publik, dan itu sebenarnya di layar kaca seperti ini, sehingga publik calon memilih menjadi cerdas dan tidak hanya sekedar emosionalnya. Menarik nggak sih media ketika saya mereformasi birokrasi dengan promosi terbuka, ketika seluruh PNS saya minta untuk mengisi LHKPN sebelum diperintahkan Menpan sudah 100%, ujar Ganjar Pranowo.
Jika kamu berani anti korupsi, kamu menolak gratifikasi, maka kamu akan menjadi pengganggu di republik ini dan kamu akan dihabisi dengan cara apapun, ujar Ganjar melanjutkan. Tapi Mas Ganjar, ya, gratifikasi, suap, Jawa Tengah kan termasuk tren. Ya. Anak buah Mas Ganjar itu bupatinya, wali kotanya, malah yang cewek-ceweknya itu cantik-cantik kejilat KPK gitu kan. Ya, waktu kemarin dengan ketemu Pak Agus Raharjo juga sama di KPK kemarin. Pak Ganjar, tapi harus komitmen ini setelah ini, karena setelah dulu tanda tangan di sini juga ada yang kena OTT. Pak, cara apa lagi untuk mencegah yang bisa kita lakukan selain dari ini? KPK ini kan menjadi, mohon maaf ya, betul-betul hantu yang menakutkan buat mereka semuanya. Saya pengalaman itu ketika negosiasi politik amat alot dan tidak bisa kita lakukan dengan mudah. Saya hadirkan KPK dan kami punya kerjasama namanya Persubga. Ternyata itu sangat efektif. Kalau kemudian dicegah tidak bisa, ya OTT itu sebuah keharusan, kelayakan, sunnatullah. Kira-kira selama Mas Ganjar menjadi gubernur dengan program pemberantasan korupsi yang tadi sudah dilakukan, apa sih capaian keberhasilan yang itu bisa dihitung dengan angka, sehingga itu bisa menjadi patokan bahwa memang programnya berhasil? Satu yang saya harus sampaikan, Bupati Wali Kota adalah lembaga elected official. Mereka terpilih, bukan seperti DKI, yang kemudian kepala daerahnya, bupati wali kotanya nggak suka saya ganti. Nggak bisa. Kita hanya bisa mengingatkan. Ada nggak teman-teman saya di Pemprov yang kena OTT? Satu kena saber pungli, tapi tidak dari KPK. Itu karena di pelabuhan. Tapi saya bilang, mohon maaf ya bro, Anda saya pecat dulu. Silakan Anda nanti melakukan pembelaan dan dilakukan. Yang terakhir adalah, silakan kalau orang yang merasa diperas oleh Pemprov, lapor ke saya lewat Twitter saja @ganjarpranowo. Website laporgroup.jatengpro.go.id. SMS boleh, Twitter boleh, Instagram boleh, Facebook boleh. Dan saya sudah menangkap beberapa orang dari kelakuan seperti ini. Semua terbuka. Tapi Mas Adnan, kalau masyarakat tidak berpartisipasi soal itu, bohong semuanya. Tadi kan Mas bilang, sekarang eranya saya yang traktir kalau jalan-jalan. Nah, sementara Mas Ganjar itu kan nggak mau terima dari sana-sini. Uang buat traktirnya dari mana itu kemudian? Oh, saya kan ada dana operasional. Oh, okay. Jadi sah, legal. Dan saya buat dana operasional saya dengan pergub. Jadi duit itu saya keluarkan, saya kasih aturan untuk saya sendiri. Saya tidak tahu apakah cerita seperti ini nantinya menarik atau lebih menarik yang marah-marah. Oke, bagaimana melarang Anda percaya? Saya mau kasih tambahin, boleh nggak? Boleh. Politik itu adalah citra. Maka semua harus dibangun dengan citra. Tinggal itu tadi konsistensi. Anti korupsi itu adalah sikap. Jika kamu berani anti korupsi, kamu menolak gratifikasi, maka kamu akan menjadi pengganggu di republik ini dan kamu akan dihabisi dengan cara apapun. Selama 1 tahun semua orang komplain jalan berlubang. Dan semuanya saya minta, tolong bro, dipoto. Kirim ke saya melalui Twitter. Dan setiap dikirim langsung saya CC. Bina Marga, cek sekarang. Hari ini relatif 0 orang komplain soal itu. Jujur ya, kita nggak. Ternyata popularitas saya meningkat dengan tajam saat perdebatan pertama di televisi. Nah, perdebatan inilah ditonton semua orang. Yang paling menarik adalah berdebat program yang logik, yang tidak sara, yang menarik, yang sangat antusias, yang mendorong partisipasi publik, dan itu sebenarnya di layar kaca seperti ini. Sehingga publik calon pemilih menjadi cerdas kan, tidak hanya sekedar emosional. Anda juga kayaknya Menarik nggak sih media ketika saya mereformasi birokrasi dengan promosi terbuka. Ketika seluruh PNS saya minta untuk mengisi LHKPN sebelum diperintah Menpan sudah 100%. Tertarik nggak sih bahwa kami punya loh pengelolaan gratifikasi pertama yang diakui KPK? Menarik nggak sih? Kalau itu tidak menarik, orang akan mencari yang sensasional. Ganjar ini ya, dalam panggung politik nasional ada bakat untuk melebihi Yang lain. jabatan di atas gubernur. Iya, betul. Tapi memang Tantangan terberat kita juga, saya butuh media yang ketika memberitakan tidak pakai biaya. Saya masuk pertama, saya buat pertanyaan semacam polling ke masyarakat. Apa yang mesti dibenahi pertama di Jawa Tengah? Sebagian besar Muslim menjawab infrastruktur jalan. Langsung saya kumpulkan bagaimana agar jalan ini cepat beres. Ya. Dihitungkan oleh Bapeda kita dan ketemu angka. Pak Gubernur, kalau mau cepat, ini harus 2,1 triliun. Wow, 300% naiknya. Berikutnya saya lobby politik kepada teman-teman DPRD dan disetujui langsung 2,1 triliun tidak diganggu. Itu kemudian saya cek ke media sosial. Saya umumkan, saya punya program Jateng Tanpa Lubang. Kita mulai dari jalan provinsi. Yang kedua, kemarin saya menemukan sendiri
Kecil sih, tapi saya kira ini perilakunya buruk di Samsat. Direkam oleh masyarakat, ternyata dia dititipin duit untuk bayar pajak. Dan ternyata dia bukan PNS, dia honorer. Saya hanya sampaikan kepada teman-teman, apakah Anda sedang mengencingi wajah saya? Ataukah ini sebuah pembangkangan?